Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya Ferry Sandria dengan NIM 1914080004. Di sini saya akan mereview materi ke-6 dari mata kuliah metodologi penelitian, yang mana dosen pengampunya adalah Dr. Milyasari, SPD, MSI. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian bab 3. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang menjabarkan rancangan atau desain dari berbagai jenis penelitian beserta contohnya. Yang pertama adalah tentang pengertiannya. Desain penelitian atau rancangan penelitian adalah rancangan dari struktur penyelidikan yang disusun demikian rupa sehingga penelitian akan dapat memperoleh jawaban untuk mempertanyakan pertanyaan penelitian. Rencana ini merupakan suatu skema menyeluruh yang mencakup program penelitian. Jenis rancangan penelitian adalah penelitian deskriptif, penelitian explanation, pengertian prediktif. Kemudian contoh rancangan penelitian. Contoh penelitian deskriptif. Bila sebuah sekolah hendak mengevaluasi sikap guru tentang mengolah teknologi di kelas. Contoh penelitian eksperimental, contoh desain penelitian korelasional, dan penelitian diagnosis dan eksplorasi. Unsur-unsur rancangan penelitian yang pertama adalah tujuan penelitian, jenis penelitian, unit analisis, tentang waktu tempat penelitian dilakukan, teknik pengambilan sampel dan teknik pengumpulan data, definisi operasional, pengukuran, teknis analisis data, instrumen pencarian data. Tahap dalam penelitian adalah yang pertama rancangan dalam penelitian, kemudian rancangan dalam pelaksanaan penelitian, desain stempel, desain alat atau instrumen dasar analisis, mendefinisikan populasi, menentukan besar sampel, menentukan sampel yang akan representatif. Komponen rancangan penelitian, halaman judul, pengantar, pendahuluan, kajian pusaka, metodologi, jadwal penelitian, rencana anggaran atau estimasi biaya. Selanjutnya adalah proposal dan responden penelitian. Populasi adalah sejumlah wilayah atau disebutkan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Contoh populasi adalah seorang peneliti ingin memahami atau mengetahui motivasi belajar mahasiswa Setio Muara Bungo, maka yang menjadi populasi adalah seluruh mahasiswa Setio Muara Bungo. Kriteria subjek penelitian merasa cukup lama dan intensif yang menyatu dalam kegiatan dan bidang yang menjadi kegiatan penelitian. Merupakan terlibat penuh dalam bidang tersebut, mereka memiliki cukup waktu untuk diminta informasi. Selanjutnya pengertian responden banyak digunakan pada penelitian kuantitatif, sementara pada penelitian kualitatif disebut informan. Contoh responden penelitian, mahasiswa, dosen, orang tua, teman mahasiswa, dosen lainnya. Keduanya pada dasarnya adalah subjek penelitian. Menurut Tatang M. Amin, subjek penelitian adalah sumber tempat memperoleh keterangan penelitian atau dimaknai sebagai seorang atau sesuatu yang ingin diperoleh keterangan. Sedangkan menurut Suharmi Arin Kunto, menamakan subjek penelitian adalah sebagai benda, hal atau orang yang menjadi tempat diperolehnya data dalam penelitian akan menjadi subjek penelitian. Kemudian karakteristik jenis-jenis penelitian. Jenis penelitian ada dua, kuanti dan kualitatif. Yang mana sudah dijelaskan tadi, penelitian kuantitatif berkaitan tentang angka-angka, dimana karakteristiknya adalah objektif, fenomenalisme, reduksi
reduksionisme, naturalisme. Kemudian karakteristik dari penelitian kualitatif adalah yang pertama, penelitian kualitatif mengacu pada konteks of discovery. Dengan penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada konteks of justification, pada dasarnya menguji teori yang berkaitan dengan masalah. Penelitian melalui kerangka berpikir yang dirumuskan dalam bentuk hipotesis penelitian. Penelitian kualitatif bersifat generation theory. Analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan secara induktif. Penelitian tidak dimulai dari deduksi teori tetapi dimulai dari fakta empiris. Peneliti terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan, dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. Penelitian kualitatif prosedur serta langkah-langkah penelitian bersifat fleksibel, artinya dibutuhkan saat melaksanakan sesuatu dengan langkah-langkah yang dilalui oleh peneliti. Yang kedelapan, prosedur dan langkah-langkah tersebut harus direncanakan terlebih dahulu tetapi masih umum, tidak detail dan tidak kaku, sehingga langkah-langkah praktis baru diputuskan oleh peneliti pada saat melaksanakan dengan pertimbangan apa yang telah dilakukan dan kebutuhan yang dihadapi. Penelitian mengubah penyusunan rancangan bila kondisi dan situasi menghendaki demikian. Selanjutnya, tentang teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel adalah teknik populasi sampel yang merupakan sebagian dari populasi tersebut, kemudian diteliti dan hasil penelitian kesimpulan kemudian dikenakan pada populasi generalisasi. Menurut pengertian teknik pengambilan sampel menurut Mangono ialah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan jumlah sampel yang akan dicapai sumber data sebenarnya dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif. Jenis-jenisnya: teknik pengambilan data secara acak atau random sample problem sampling, teknik pengambilan sampel tidak acak non-probability sampling, dan non-random sample. Tahapan yang perlu dilakukan dalam pengambilan sampel yaitu mendefinisikan populasi yang akan diamati, menentukan kerangka sampel dan mengumpulkan sebuah peristiwa yang dimungkinkan, menentukan teknik atau metode sampling yang tepat, melanjutkan pengambilan sampel, melakukan pemeriksaan ulang pada proses sampling. Tujuannya untuk mendapatkan data yang lebih akurat, namun masih ada keadaan dengan populasi yang menjadi sasaran suatu penelitian. Bertujuan untuk memberikan informasi yang berhubungan dengan populasi yang ingin diteliti dapat dijadikan sebagai pedoman atau acuan di dalam mengambil suatu keputusan. Pengambilan sampel acak sederhana. Kemudian pengambilan sampel secara acak ini ada beberapa jenis. Diambil secara sederhana, secara sistematis, acak berstrata, acak berdasarkan area, acak berdasarkan sampel wilayah. Kemudian tidak acak, purpose sampling, snowball sampling, accidental sampling, kuota sampling, dan teknik sampel jenuh, sampel sistematis atau systematic sampling. Selanjutnya kita membahas tentang variabel dan data penelitian. Variabel bersangka tersebut dapat diartikan bahwa variabel merupakan segala sesuatu yang akan menjadi objek pengalaman peneliti di mana di dalamnya terdapat faktor-faktor yang berperan dalam peristiwa yang akan diteliti. Jika dikaitkan dengan pengukuran, variabel merupakan besaran tertentu yang dari suatu objek orang besarnya dapat ditangkap oleh panca indera. Nilainya berbeda-beda dari pengalaman ke pengalaman berikutnya. Jenis-jenis variabel: variabel diskrit dan variabel kontinu, variabel bebas independen, dan variabel tak bebas dependen, variabel nominal, ordinal, interval, dan rasio, variabel kuanti dan kuali, variabel kuantitatif.
Penggunaan data berdasarnya gunakan data ialah segala sebagai dasar yang objektif dalam proses pembuatan keputusan kebijaksanaan dalam rangka untuk memecahkan persoalan. Oleh pengambilan keputusan baik hanya bisa diperoleh dari pengambilan keputusan yang diperoleh dan didasarkan atas nama yang baik. Pengumpulan data dinamakan sekumpulan informasi atau nilai yang diperoleh dari pengalaman suatu objek dan dapat berupa angka dan dapat pula merupakan lambang atau sifat. Ciri-ciri data yang baik bisa dipercaya kebenarannya, tepat waktu, dan cakup ruang lingkup yang luas. Bisa memberikan gambaran tentang suatu masalah secara menyeluruhkan data relevan. Data macam-macam data populasi, data sampel, data observasi, data perintah, dan data sekunder. Selanjutnya menjelaskan jenis dan sumber data. Jenis data adalah data kuanti dan kuali yang berbentuk kata-kata atau kalimat, dan kuantitatif berbentuk angka, di mana data nominal, diskrit, kontinu, primer, dan sekunder, kasus dan individu. Untuk data kualitatif, sumber data primer yaitu dibuat oleh peneliti menyelesaikan permasalahan sendiri. Tentangnya dalam dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini yang akan diambil adalah kasus pengaruh keluarga broken home terhadap motivasi belajar anak. Yang akan menjadi subjek primer adalah anak yang menjadi korban keluarga broken home. Sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyesuaikan masalah yang sedang dihadapi. Hanya berbicara tentang instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah pedoman tertulis tentang wacana atau pengamatan atau daftar pernyataan yang disayapkan untuk mendapatkan informasi responden. Sama ini disebut pedoman pengamatan atau pedoman wawancara atau kuesioner pedoman dokumenter. Kegunaan dan contoh. Instrumen sebagai alat bantu dalam menggunakan metode pengumpulan data merupakan sarana yang dapat diwujudkan dalam benda. Misalnya angket, perangkat tes, pedoman wawancara, pedoman observasi, skala, dan sebagainya. Fungsi sebagai pencatat informasi yang disampaikan oleh respon, sebagai alat untuk mengorganisasi proses wawancara, sebagai alat evaluasi performa pekerjaan staf peneliti, susunan instrumen penelitian, halaman judul, halaman pengantar, halaman isi. Butir-butir pernyataan disusun dalam 3 kolom yaitu pernyataan, jawaban, kode hanya diisi oleh peneliti. Yang terakhir yaitu kisi-kisi instrumen. Instrumentasi merupakan serangkaian pernyataan untuk mengukur keterampilan pengetahuan, kemampuan, bakat, dan inteligensi objek penelitian. Instrumen tersebut dibagi menjadi 5 bentuk yaitu tes kepribadian, tes bakat, tes prestasi, integrasi, dan tes sikap. Instrumen berbentuk tes ini digunakan kepada penelitian, tindakan kelas atau penelitian yang dilakukan dengan pendidikan. Instrumen observasi ini dilakukan secara langsung dan cermat di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi dalam penelitian. Observasi hanya mencatat melainkan juga mengadakan pertimbangan untuk kemudian dilakukan skala peningkatan. Selama wawancara sendiri dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu wawancara instruktur dan wawancara tidak terstruktur. Instrumen angket merupakan instrumen penelitian yang berupa pernyataan biasanya digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Dari respon dan pertanyaan yang kuesioner dapat disajikan secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Rancangan kuesioner ini harus valid, dapat dipertanggungjawabkan dan tidak boleh palsu sehingga tersebut dapat digunakan untuk memvalidasi penelitian. Instrumen dokumentasi biasanya digunakan dalam penelitian untuk mencari bukti sejarah, soal hukum, perpelontaran,
Sebenarnya penelitian dapat berupa majalah, dokumen, buku-buku, notulen dapat peraturan, catatan harian, bahkan benda-benda yang bersejarah seperti artefak dan prasasti. Ini untuk penjelasan saya tentang bab 3. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.